Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 di UPT SMP Negeri 29 Gresik bersama saya, Ibu Nur Indah. Hari ini kita melanjutkan materi Teorema Pitagoras dengan kompetensi dasar seperti ini. Tujuan pembelajarannya, hari ini nanti kita fokus pada segitiga siku-siku khusus dengan menggunakan dasar teorema Pitagoras. Kita akan review sedikit, mengulang materi yang sebelumnya. Pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pitagoras. Semoga kalian masih ingat ya teorema Pitagoras. Kita kenalkan dulu, sisi A dengan B disebut dengan sisi siku-siku. Sedangkan sisi yang terletak di depan sudut siku-siku disebut dengan hipotenusa. C disebut dengan hipotenusa. Teorema Pitagoras berlaku bahwa C kuadrat, sisi miring kuadrat, sama dengan jumlah sisi yang dikuadratkan. Oke, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk masalah menghitung sisi yang belum diketahui, rasa kalian sudah bisa. Karena itu kita lanjutkan dengan mengingat kembali menentukan jarak dua titik pada koordinat. Jadi ada titik A, ada titik B. Berapa jaraknya? Pada dasarnya menggunakan teorema Pitagoras. AB dianggap sebagai sisi miringnya. Jadi tidak perlu digambar, langsung saja X2 dikurangi X1 dikuadratkan, ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Pertemuan yang kedua, kalian belajar triple Pitagoras. Apa triple Pitagoras? Triple Pitagoras adalah tiga bilangan yang membentuk segitiga siku-siku. Yang sudah kalian kenal, triple Pitagoras adalah 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, dan 7, 24, 25. Masih banyak triple Pitagoras, bukan hanya ini ya. Tapi ini yang sering keluar karena itu akan sangat mempermudah. Karena ini soal-soal yang sering keluar. Contohnya seperti ini. Diketahui segitiga PQR, panjangnya PQ3 dan panjangnya QR 4. Ketika ditanyakan berapa kepanjangnya PR, kalian tidak perlu menghitung PR kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, nggak perlu. Kenapa? Kalian sudah ingat triplenya, pasangannya kalian ingat. Kalau di sini 3, di sini 4, maka di sini jawabannya adalah 5. Langsung saja dijawab 5. Itu keuntungannya kalau kalian hafal triple Pitagoras. Ya. Berikutnya, ada soal lagi seperti ini. Panjangnya 5 cm, 13 cm. Berapakah panjang sisi yang sebelah sini? Gunakan saja triple Pitagoras. Yang ini triplenya. Sisi miringnya 13. Sisi terpanjangnya 13, berarti pasangannya adalah 5, 12, 13. Langsung dijawab 12. Ya, sangat menghemat waktu. Ada soal lagi. Segitiga diketahui panjang sisinya 15, sisi miringnya 17. Kalian ingat yang sisi miringnya 17 itu pasangannya adalah 8, 15, 17. Maka di sini besarnya adalah 8. Oke, mudah sekali ya. Ini adalah triple Pitagoras. Lalu ada soal seperti ini. Diketahui panjang sisi PQ 9 dan QR-nya 12. Berapa panjang PR-nya? Kalau dilihat pada 4 triple yang saya berikan di sini, tidak tertulis ini 9, 12. Nggak ada kan? Tapi kita bisa menjawabnya. Kalian ingat bahwa triple 3, 4, 5 ini juga berlaku untuk kelipatannya. Kalau masing-masing saya kalikan 2, 3 dikali 2, 3 dikali 2, 4 dikali 2, dan 5 dikali 2, hasilnya adalah 6, 8, 10. Ini juga triple Pitagoras. Kalau ini saya kalikan 3, saya kalikan 3, saya kalikan 3, 9, 12, 15, ini juga triple. Saya kalikan 4, saya kalikan 4, saya kalikan 4, 12, 16, dan 20, ini juga triple Pitagoras. Bisa kalian buktikan, 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat hasilnya sama dengan 20 kuadrat. Nah, sekarang untuk menjawab ini, 9, 12. Kita lihat pada triple ini,
9, 12 pasangannya adalah 15. Maka jawabannya adalah 15 cm. Oke, jadi triple yang 4 yang kalian hafalkan ini juga berlaku untuk kelipatannya. Kalau ini saya kalikan 2, 10, 24, 26, dan seterusnya. Oke, triple Pythagoras kita lewati. Sekarang kita akan mengenal jenis segitiga dari sisinya. Ini juga materi yang minggu kemarin. Saya hanya mengingatkan, banyak diingat supaya tersimpan dalam memori semakin kuat. Punya dua sisi, A dan B yang sama. Ketiga-tiganya ini besarnya sama. Untuk yang pertama, ini sudutnya siku-siku. Kemudian saya tarik garis, panjangnya adalah C. Karena dia siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang bagaimana jika sudutnya saya perkecil? Tidak lagi siku-siku, tapi lebih kecil dari 90 derajat atau lancip. Perhatikan, bagaimana besar C? Apakah berpengaruh? Ya, semakin sudutnya kita perkecil, maka sisi yang ada di depannya juga semakin kecil. Sehingga besarnya C kuadrat ini lebih kecil dari C kuadrat yang ini. Sehingga bisa kita tuliskan, besarnya C kuadrat ini kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu juga kalau sudutnya kita perbesar, dari siku-siku kita perbesar menjadi tumpul lebih dari 90 derajat sudut tumpul. Perhatikan panjang sisinya, semakin besar sudutnya, sisinya juga semakin panjang. Karena lebih dari 90 derajat, maka sudutnya tumpul. Maka besar C kuadrat ini lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. C di sini lebih panjang dari yang siku-siku. Intinya, semakin sudut diperbesar, sisi yang di hadapannya juga ikut semakin panjang. Ya, ini kalau seperti ini disebut dengan segitiga siku-siku. Jika C kuadratnya lebih kecil disebut dengan segitiga lancip, dan kalau C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, ini segitiga tumpul. Untuk soalnya sudah dibahas ya pada pertemuan yang kemarin, segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki itu diperoleh dari persegi yang dibagi pada diagonalnya. Jadi seperti ini, ada persegi A, B, C, D, sifat persegi keempat sisinya sama panjang, dan sudut-sudutnya adalah siku-siku. Ketika salah satu sudutnya kita bagi dua, maka masing-masing sudut adalah 45 derajat. Segitiga yang A, C, D inilah yang disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kalau saya beri warna seperti ini segitiga siku-siku sama kaki. Atau seperti ini, sudutnya siku-siku juga sama kaki. Disebut sama kaki karena memiliki dua sisi yang sama panjang. Apa keistimewaan segitiga siku-siku sama kaki ini? Perhatikan. Saya punya 4 buah segitiga siku-siku sama kaki. Yang ini panjangnya 1, yang ini panjangnya 2, 3, dan ini panjangnya P. Kita akan cari tahu berapa panjang sisi miringnya. Panjang sisi miring, rumusnya apa? A kuadrat ditambah B kuadrat, atau sisi siku-siku dikuadratkan, setelah itu dijumlahkan. Misalkan ini panjangnya X, saya tulis berarti X, maka X kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1, 1 tambah 1, 2, maka X kuadrat sama dengan 2. X sama dengan akar 2. Maka saya tuliskan di sini, X sama dengan akar 2. Sekarang, segitiga siku-siku yang kedua, panjang sisinya 2. Kita akan hitung berapa panjang sisi miringnya. Misalkan ini Y, maka Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat.
2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 4 ditambah 4, 8. Y kuadrat sama dengan 8. Maka Y sama dengan akar 8. Akar 8 saya uraikan menjadi 4 kali 2. Akarnya 4 adalah 2, maka Y sama dengan 2 akar 2. Saya tulis di sini. 2 akar 2. Saya misalkan Z. Maka Z kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat 9, 9 ditambah 9, 18. 18 saya akar. Saya ganti dengan 9 kali 2. Akarnya 9 adalah 3. Maka Z sama dengan 3 akar 2. Saya tulis di sini 3 akar 2. Oke, sampai sini. Apakah kalian bisa menemukan polanya? Kalau panjang sisinya 1, di sini akar 2. Kalau 2, 2 akar 2. Kalau 3, 3 akar 2. Kira-kira berapa panjang sisi yang ini? Oke, kita hitung. P kuadrat ditambah dengan P kuadrat. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2P kuadrat. Setelah itu saya akar. Akarnya P kuadrat adalah P. Dan 2 tetap di dalam akar. Maka jawabannya adalah P akar 2. Contohnya seperti ini. Kalau ini panjangnya 8, dan di sini juga pasti sama ya, 8, karena sama kaki. Berapa panjang sisi miringnya? Kalian sudah tidak perlu menghitung yang panjang seperti ini, tidak perlu lagi. Gunakan sifat yang sudah ada. Gunakan sifat yang sudah kalian temukan. Kalau di sini 8, di sini 8, maka sisi miringnya adalah 8 akar 2 cm. Yaitu panjangnya sisi miring adalah A akar 2. Sekarang kita tarik kesimpulan ya, bahwa pada segitiga siku-siku sama kaki, seperti ini, berlaku, kalau ini panjangnya A, yang ini A, maka panjang sisi miringnya adalah A akar 2. Ini dihafalkan. Hafalkan ya, mudah sekali menghafalkan ini. Oke, kita latihan ya. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf di bawah ini. Perhatikan, berapakah panjang A? Siku-siku sama kaki ya. Berarti langsung aja dijawab, tidak perlu dihitung lagi. Besarnya A adalah 15 akar 2. Sifat siku-siku sama kaki. Ada soal lagi. Siku-siku sama kaki, sisi miringnya 9 akar 2. Berapakah panjangnya B? Supaya sisi miringnya 9 akar 2, jawabnya berapa? Betul, B sama dengan 9. Selesai. Begitu saja. Soal berikutnya, sisi miringnya adalah akar 32. Kalau akar 32 harus kita uraikan dulu. Akar 32 sama dengan 16 kali 2. Akarnya 16 adalah 4, berarti sama dengan 4 akar 2. Akar 32 saya ganti dengan 4 akar 2. Jika panjang sisi miringnya 4 akar 2, berapa panjang A? Panjang A adalah 4, betul. Jadi ini 4, ini 4, yang di sini adalah 4 akar 2. Udah sekalian anak ya? Tentukan keliling persegi ABCD berikut ini. Diketahui panjang diagonalnya 18 akar 2. Berapakah kelilingnya? Untuk tahu kelilingnya, maka kalian harus tahu panjang sisinya. Gunakan sifat segitiga siku-siku sama kaki. Kalau panjang diagonalnya 18 akar 2, maka panjang sisi AB adalah 18, betul. Keempat sisinya sama ya, 18, maka kelilingnya adalah 4 kali sisi. 4 kali sisi, sisinya sudah diketahui 18, 4 dikali 18 adalah 72 satuan. Jadi, keliling persegi ABCD adalah 72 satuan. Sekarang kita lanjutkan dengan segitiga siku-siku khusus yang kedua, yaitu segitiga yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, ini siku-siku ya, 90 derajat. Jika dijumlahkan, 180 derajat. 60 tambah 30, 90, 90 tambah 90, 180. Apa keistimewaan segitiga yang ini?
Misalkan diketahui panjang salah satu sisinya adalah 15 cm. Berapakah panjang sisi yang lain? Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kalian tidak akan bisa mencari panjang sisi yang lain, karena hanya satu sisi yang diketahui. Tapi, untuk segitiga khusus ini, kalian bisa. Dengan satu sisi aja yang diketahui, kalian bisa mencari sisi-sisi yang lain. Sisi yang sebelah sini, sisi miringnya adalah 30 cm, dan sisi yang ini adalah 15/3 cm. Dan ini bisa kalian buktikan sendiri. Apa benar ini? Kalau ini panjangnya 15, ini panjangnya 30, dan ini 15/3, bisa dibuktikan. Ya, ini kita tidak melakukan pembuktian, langsung diketahui segitiga ABC dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan siku-siku. Panjang sisinya ini tidak ada yang sama, karena sudut-sudutnya tidak ada yang sama. Panjang sisi itu berhubungan dengan sudut yang ada di depannya. Semakin kecil sudutnya, maka sisi yang di hadapannya semakin pendek. Jadi di antara tiga sisi ini, sisi yang paling pendek adalah yang di depannya 30 derajat, dan yang paling panjang yang di depannya sudut 90 derajat. Sisi miring ini yang paling panjang karena sudutnya paling besar. Nah, aturan yang berlaku untuk segitiga siku-siku sama kaki adalah seperti ini. Silakan dilihat. Panjangnya AB dibandingkan panjangnya BC dibandingkan panjangnya AC adalah 1/3 ya, diingat-ingat ya, 1/3 seperti ini rumusnya. Jadi kalau ini saya misalkan panjangnya A, yang ini saya misalkan panjangnya A, maka panjangnya BC adalah A/3, seperti ini, A/3, dan panjang sisi miringnya adalah 2A. Rumus yang ada ini tinggal kalian gunakan saja. Di sini saya tidak membuktikan lagi kebenaran dari aturan ini. Tinggal pakai aja ya. Yang menjadi patokan adalah sisi yang terpendek. Sisi terpendek yang ada di depannya 30 derajat, ini adalah A. Sisi yang terpanjangnya, sisi miringnya adalah 2A, sedangkan yang di depan 60 derajat adalah A/3. Itu cara menghafalkan. Ya, kita coba latihan. Segitiganya sama. Diketahui panjang sisi ini adalah 7 cm. Sisi ini letaknya di depannya 30 derajat. Jika yang di depannya 30 derajat ini 7 cm, maka di depan 60 derajat, di sini besar sudutnya adalah seperti ini. Kalau di sini A, maka di sini adalah A/3. Kalau di sini 7, maka di depan 60 derajat adalah 7/3. Dan yang di depan siku-siku 2 kali 7, yaitu 14 cm. Lagi ya. Oke, kita coba latihan lagi. Misalkan diketahui di depan sudut 60 derajat panjangnya adalah 6/3, berapakah panjang sisi yang di depan 30 derajat? Betul, jawabannya adalah 6. Berapa panjang sisi miringnya? 2 kalinya, 12 cm. Mudah ya? Oke, kita latihan lagi. Jika panjang sisi XY adalah 50 cm, berapakah panjang XZ dan YZ? Jadi panjangnya XY ini adalah 50 cm. Jika menggunakan teorema Pythagoras saja, kalian tidak bisa menentukan berapakah panjang sisi XZ dan YZ. Dengan segitiga siku-siku khusus, kalian bisa menjawab. Ini sisi miringnya 50. Kalau sisi miringnya 50, maka yang di depannya 30 derajat itu adalah A. Ini 2A. 2A sama dengan 50. Maka yang di depannya 30 derajat adalah 25, separuhnya. Kalau di sini A, di sini 2A. Kalau 2A-nya 50, berarti A-nya adalah separuhnya, 25. Maka besar sisi yang ada di depan 60 derajat sini adalah 25/3. Ya, ingat ya, ini A-nya 25, yang ini 25/3,
yang ini 2 kali 25, 50. Jadi panjangnya XZ, saya tuliskan, jadi panjang sisi XZ adalah 25 dan panjangnya sisi YZ adalah 25 akar 3. Sekarang kita latihan soal yang saya ambilkan dari buku paket. Saya foto ini dulu. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih 6.4. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah. Kita mulai dari soal yang pertama. Berapakah panjangnya A dan berapa panjangnya B? Kalau ini 60 derajat, maka sisi yang sebelah sini adalah 30 derajat. Sisi yang di depannya 30 derajat, ini disebut dengan sisi yang terpendek. Kalau ini 5, maka sisi miringnya adalah berapa? Sisi miringnya 2 kali 5. Ini adalah 10. Yang di depannya 60 derajat adalah 5 akar 3. Jawab, jadi panjangnya A adalah 10 dan panjangnya B adalah 5 akar 3. Selanjutnya, berapakah besar B? Jika sisi miringnya adalah 16 cm, maka panjang sisi di depan 30 derajat adalah separuhnya. Di sini adalah 8 cm. Kalau di sini 30 derajat, maka sudut yang ada di sini adalah 60 derajat. Berapa besar sisi yang ada di depan 60 derajat? Itu adalah jawabannya. Jadi kita jawab berapa panjang B-nya? Panjang B-nya adalah 8 akar 3. Lanjut soal yang ketiga. Perhatikan soal ini, sisi yang di depan siku-siku adalah 20. Ini 60 derajat, berarti yang ini besar sudutnya adalah 30 derajat. Kalau ini 20, maka yang di depannya 30 derajat adalah sisi yang terpendek. Besarnya adalah separuh, besarnya adalah 10. Yang di depannya 60 derajat, panjang sisinya berapa? 10 akar 3. Jadi kita jawab panjangnya D adalah 10 dan panjangnya E adalah 10 akar 3. Mudah anak ya. Kita lanjutkan. Berikut ini, jika panjang sisinya 12 cm. Oke anak-anak, seringkali dalam soal segitiga, terutama materi luas segitiga, untuk menghitung luas segitiga, itu kalian harus tahu berapa tinggi segitiga ini. Ya. Dengan menggunakan sifat segitiga khusus, mencari tinggi segitiga ini akan sangat mudah. Caranya seperti ini, ya, segitiganya saya perbesar dulu, karena sama sisi, ketiga sisinya sama. Kemudian tinggi itu yang dimaksud tinggi itu adalah yang ini. 12 ini bukan tinggi, dia sisi. Sisinya 12, 12, 12. Tinggi itu yang ini, yang tegak lurus. Cirinya tinggi adalah tegak lurus. Kemudian sudutnya, karena sama sisi maka ketiga sudutnya adalah sama. 180 dibagi 3 maka masing-masing adalah 60 derajat, 60 derajat. Karena yang ini dibagi 2, maka masing-masing adalah 30 derajat, 30 derajat. Perhatikan segitiga yang separuh ini. Ini adalah segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dia segitiga siku-siku khusus. Kalau ini 12, maka yang di depannya 30 derajat sini adalah 6. Ya, memang 6 ya. Karena 12 kalau dibagi 2 juga 6. Ini 6, ini 6. Separuhnya 12 juga 6. Berapa tingginya? Tinggi terletak di depan sudut 60 derajat. Maka tingginya adalah 6 akar 3. Selesai. Cuman begitu saja. Dengan sifat segitiga siku-siku khusus, maka tinggi segitiga sama sisi sama dengan 6 akar 3 cm. Oke anak, yang kita pelajari hari ini hanya dua ini saja, segitiga siku-siku khusus. Yang pertama, jika sudutnya adalah 45, 45, dan 90, maka berlaku jika ini panjangnya A, yang ini juga sama A, sisi miringnya adalah A akar 2. Pada segitiga siku-siku yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan siku-siku,
Jika panjang sisi yang di depan 30 derajat ini adalah A, yang di depan 60 derajat adalah A akar 3, dan sisi miringnya adalah 2A. Inilah segitiga siku-siku khusus yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian paham, dan semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kalian. Jangan lupa tugasnya kalian kerjakan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.